Rencana pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membangun kompleks perkantoran terpadu di kawasan Musi II diprediksi akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di kawasan itu. Kompleks perkantoran terpadu milik Pemprov Sumsel dibangun di lahan seluas lebih kurang 90 hektar di kawasan Musi II, tepatnya di Jalan Maijen Yusuf Singadekane, Kecamatan Kartapati, Palembang. Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Dr. Imam Asngari SEMSI menyampaikan, kawasan Musi II dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun ke depan akan tumbuh pesat, diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pembangunan pusat pemerintah maupun infrastruktur yang terus berjalan. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh swasta, baik itu kantor, pemerintahan maupun perumahan, dan bangunan-bangunan lainnya seperti rumah sakit, ya, sekolah, itu pasti akan menarik masyarakat untuk beraktivitas di sekitar wilayah itu. Karena ini adalah kantor pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, orang akan berduyun-duyun atau berekspektasi positif bahwa wilayah itu nanti di sekitarnya akan pesat perkembangannya, apalagi sudah ada beberapa industri di wilayah itu. Di bantaran Sungai Musi itu ada industri karet, pengolahan karet, ya, kemudian ada beberapa perusahaan-perusahaan yang menyediakan sumber-sumber bahan bangunan, ya, dan pengolahan pasir dan seterusnya, dan itu juga akan aktivitas ekonomi terutama di Musi II itu akan pesat berkembang. Kita lihat di poligon dan sekitarnya itu sebagai penyangga, ya. Sudah ada ruko-ruko yang berdiri di sana, kantor bank, kemudian pertumbuhan penduduknya sangat pesat, ya. Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan Kampus Unsri Palembang ini menerangkan, berkembangnya kawasan itu dipengaruhi trickle down effect atau efek tetesan dari pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta yang nantinya meneteskan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Peluang-peluang ekonomi lainnya adalah aksesibilitas jalan lintas kawasan Musi II sangat dekat dengan beberapa pintu tol, seperti tol Palindra dan tol menuju Lampung dan Jambi, sehingga akan memudahkan masyarakat di kawasan itu untuk bepergian keluar kota karena akses tol dekat. Karena di situ juga aksesibilitas jalan lintas, ya, ke tol dekat, tol Palindra dekat, tol yang Lampung juga dekat, tol yang ke arah Jambi juga dekat. Mudah-mudahan 10 tahun ke depan wilayah itu akan maju pesat dan menjadi bagian pusat pertumbuhan ekonomi, ya, di Kota Palembang yang baru, pusat pertumbuhan ekonomi yang baru atau Growth yang baru. Lalu usaha lainnya adalah usaha properti. Dapat dilihat di kawasan Musi II, sudah ada pembangunan perumahan Citraland di lahan seluas 280 hektar. Diakui Imam, sektor properti seperti perumahan bisa menjadi sektor yang menjanjikan di kawasan itu. Apalagi dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, harga tanah di kawasan itu akan mengalami kenaikan seiring aktivitas perkantoran Pemprov Sumsel berjalan. Di sepanjang jalan Maijen Yusuf Singadekane, di situ ada perumahan besar, ya, Citraland, khususnya kelas menengah ke atas itu bisa menghuni wilayah itu, dan orang-orang kantor atau orang-orang bisnis itu bisa ikut mengembangkan wilayah di sekitar, ya. Kita tahu juga di sana ada SPBU, ada 2 SPBU di jalan itu, ada rumah makan, ya, dan itu akan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi. Orang-orang akan berduyun-duyun bekerja di wilayah itu, ya. Menurut Imam, syarat suatu wilayah untuk bisa berkembang harus ditunjang dengan penduduk yang produktif dan ketersediaan perumahan di wilayah itu. Kalau kita tahu di kota makin macet, ya, jadi orang akan melihat peluang rumah yang disediakan oleh swasta maupun pengembang atau pemerintah, ya, rumah bersubsidi misalnya di sekitar wilayah itu. Meskipun wilayah itu karena wilayah konturnya rawa-rawa atau pasang surut, itu akan biaya investasinya mahal dibanding kalau tanahnya padat, ya, biaya investasinya mahal. Tentu harga rumah juga lebih mahal.
Apalagi jika kompleks perkantoran terpadu milik Pemprov Sumsel ini sudah selesai dibangun dan mulai beroperasi. Pembangunan fasilitas lainnya seperti rumah sakit, sekolah, hotel, bahkan mal ikut dikembangkan di kawasan itu. Harga tanah sudah pasti melejit, sehingga jika ingin berinvestasi bisa dilakukan dari sekarang. Saya yakin di sana nanti harga tanah melejit, walaupun rawa-rawa itu melejit. Sehektar bisa 3-4 miliar. Begitu di situ ada pusat sentra kota baru, istilahnya pusat perumahan, pusat bisnis, fasilitas infrastruktur pemerintah juga harus ada di situ nanti ya, sekolah, rumah sakit ya, layanan-layanan publik ya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan ya, saya optimis ya wilayah itu akan ikut maju ya. Saat ini sejumlah pedagang di kawasan Musi 2 mulai ikut merasakan dampak dari adanya pembangunan di kawasan itu. Mengingat kawasan itu menjadi jalur lintas yang saat ini menjadi jalur masuk jalan tol. Dari sisi pariwisata, kawasan Musi 2 juga memiliki potensi wisata sebagai peluang ekonomi yang bisa dikembangkan, salah satunya adalah wisata air, mengingat kawasan juga dialiri Sungai Musi.